Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Permenungan atas sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini mengajak kita semua dan meyakinkan kita untuk hidup dalam cinta dan kasih kepada Allah, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta, bumi tempat di mana kita hidup, bumi tempat di mana kita tinggal. Hati yang menjadi sumber dari segala perkataan, perbuatan, serta tindakan kita. Dalam perayaan ini mari kita sucikan semuanya demi meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Mari saudari dan saudara, dalam perayaan ini kita mempersembahkan diri kita, kehidupan kita, pekerjaan pelayanan, serta segala rencana baik kita kepada Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara-saudari kami. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang tidak hanya mengajarkan, namun juga melaksanakannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah
Kaulah utusan Allah yang benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami,
agar kami semakin menyerupai putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunang seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa menggenakan yang tidak dapat binasa,
dan yang dapat mati menggenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Ubur-ubur ikan lele, bagaimana kabarnya, Le? Sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Kantong? Ya, dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, motor dan mobil masih sehat? Tidak kemasukan pertamax palsu? Ya, mudah-mudahan. Dengan demikian kita boleh belajar sesuatu dari apa yang terjadi satu minggu ini. Saudari-saudara yang terkasih, kehidupan kita, pengalaman kita setiap hari, yang baik, yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menyedihkan, maupun yang bernuansa sukacita, selalu mengarahkan kita pada refleksi diri, pada sebuah pemaknaan atas peristiwa. Dan dalam iman kita, dari setiap peristiwa yang kita alami, baik itu suka maupun duka, kegembiraan maupun kecemasan, yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, dalam iman kita, kita selalu diajak supaya merefleksikan peristiwa-peristiwa itu dan membangun aura serta energi positif untuk kehidupan, baik hidup kita sendiri maupun juga untuk kehidupan orang lain dalam komunitas, keluarga, dan dimanapun kita berada. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang baik yang ada pada diri kita, yang ada pada diri sesama dan orang lain, dan juga yang ada dalam dunia ini, dalam alam semesta. Kita diajak untuk membangun pikiran, energi yang positif, atau dalam istilah anak-anak zaman sekarang itu vibes-nya. Apa itu vibes? Vibes itu tadi pagi saya cari di Google, itu diartikan sebagai suasana atau keadaan. Ya, maka meminjam istilah anak-anak zaman sekarang, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk semakin membangun positive vibes, baik untuk diri kita maupun orang lain dan juga lingkungan masyarakat serta dunia tempat di mana kita tinggal. Dalam bacaan pertama, Putra Sirak mengatakan, nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan hatinya, menyatakan isi hatinya. Dari bacaan ini kita diajak dan diberi pesan penting menjaga isi pikiran kita, isi hati kita, dan terutama ekspresi dari hati serta pikiran kita itu. Kalau pikiran kita baik, kemungkinan besar isi hati kita juga baik, dan kemudian ekspresi kehidupan baik perkataan, perbuatan, dan tindakan kita baik. Ya. Isinya baik, casingnya juga walahu alam, semoga baik. Putra Sirak berpesan demikian. Sementara itu dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Santo Paulus menegaskan penyertaan serta kebersamaan dengan Allah menjadi pegangan serta kekuatan bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membangun positive vibes yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Pesan penting dari kutipan bacaan pertama dan kedua tadi adalah tentang penyertaan Allah akan mengantar kita pada sebuah kepastian hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar. Kualitas hidup dan kualitas iman yang semakin kita tingkatkan, yang semakin kita tambah seiring berjalannya waktu, seiring langkah kehidupan kita
setiap hari. Saudari-saudara yang terkasih, orang beriman dengan positive vibes adalah pribadi yang berfokus kepada Allah, berani memberikan diri untuk sesama, dan juga mau menjaga kelestarian alam semesta. Orang beriman dengan positive vibes adalah pribadi yang memfokuskan pikirannya, perasaannya, dan terutama tindakannya pada hal-hal di luar dirinya. Ia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka yang ia urus adalah orang lain. Maka yang ia urus adalah hal-hal baik di luar dirinya. Dan semata-mata semua tindakannya itu untuk kebaikan sesama, keberlangsungan alam semesta, dan terutama sebagaimana kata Santo Ignatius dari Loyola, semuanya untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan banyak perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, yang dapat kita jadikan permenungan, yang dapat kita jadikan pelajaran sebagai bekal bagi peningkatan kualitas hidup dan juga kualitas iman kita. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang muncul dalam Injil hari ini. Pertama, belajar dari perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta. Yesus mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Apa yang bisa kita petik dari perkataan Yesus ini? Saudari-saudara, kita sebagai orang beriman, karena baptisan yang telah kita terima, kita diberi tugas, kita memiliki kewajiban untuk mewartakan Yesus, untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga, dimanapun kita berada, dalam komunitas dan juga dalam masyarakat. Ini mengandaikan kita memiliki sesuatu, yaitu pengalaman akan Yesus yang sudah mengasihi dan mencintai kita. Sementara kalau kita tidak memiliki pengalaman itu, kita disamakan dengan orang buta. Maka tidak mungkin orang Kristen yang tidak memiliki pengalaman akan Yesus dapat menuntun, dapat membimbing orang lain untuk menjadi Kristen. Itu yang disebut orang buta menuntun orang buta. Dan orang buta menuntun orang buta itu bisa berujung malapetaka. Maka saudari-saudara yang terkasih, belajar dari apa yang disampaikan Yesus ini, mari kita semakin dekat dengan Dia, memahami Dia, mengerti Dia, mengasihi Dia. Mari kita belajar untuk menjadi murid Yesus sampai akhir zaman, sampai saatnya tiba kita boleh berjumpa dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita mencapai kualitas hidup sebagai orang beriman yang sejati. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang balok dan selumbar. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa pertama-tama mengoreksi, memperbaiki diri kita sebelum kita mengoreksi dan memperbaiki orang lain. Sering terjadi teks ini tentang balok dan selumbar dipelintir untuk membenarkan diri sendiri dengan mengatakan apa? Kau toh mau nasihati saya, kayak lebih suci kau saja dari saya. Kuliah itu Yesus mengatakan, kasih keluar kau dulu balok di matamu baru kau kasih keluar selumbar di mataku. Tidak begitu konsepnya Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih. Konsep dari balok selumbar adalah pengandaian kita saling melengkapi, kita saling mengasihi, kita saling mencintai supaya apa? Kualitas iman saya, kualitas hidup saya meningkat, juga kualitas iman dan kualitas hidup saudari atau saudara yang saya koreksi atau yang saya tolong juga meningkat. Dengan demikian saya memperbaiki diri saya sambil saya juga memperbaiki saudari-saudara saya yang lain, mau seiman atau tidak. Inilah maksud dari perumpamaan tentang balok dan selumbar. Lalu yang ketiga, Yesus berpesan kepada kita untuk senantiasa dekat dengannya, untuk senantiasa berjalan bersama dengannya,
untuk senantiasa bersatu dengannya. Persatuan itu ibarat pohon serta buahnya. Relasi antara guru dan murid, relasi antara saya pribadi, saudari-saudara dengan Tuhan adalah relasi yang menghidupkan. Dan relasi itu perlu diperkokoh, diperkuat dengan keintiman dan kedekatan melalui doa-doa, melalui refleksi harian, dan juga kebaikan-kebaikan yang kita salurkan kepada sesama. Maka saudari-saudara yang terkasih, dengan selalu bersatu dengan Yesus, kita punya model dan pegangan yang jelas dalam mengajar dan mengarahkan. Kita tidak lagi menjadi orang buta. Kita tidak lagi menjadi musuh untuk saudari-saudara kita yang ingin kita koreksi, yang ingin kita perbaiki hidupnya. Dengan semakin bersatu dengan Yesus, perbendaharaan hati kita selalu terisi dengan harta Injil yang sejati. Apa itu? Itulah kabar gembira, itulah kabar keselamatan. Dengan bersatu dengan Yesus, saudari dan saudara, kita juga tahu bahwa kita ini buta dan tidak sempurna. Karena memang selama kita masih manusia, kita terus belajar, kita terus memperbaiki diri, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Maka untuk menggapai Tuhan yang sempurna itu, kita selalu berusaha dari hari ke hari semakin dekat dengannya, semakin intim dengannya, semakin lekat dengannya. Nah saudari-saudara, saya dalam 1 minggu terakhir ini merefleksikan Injil hari ini dalam konteks apa yang sudah kita baca atau kita mungkin dengar dari media sosial, mungkin dari berita-berita yang ada. Kita tahu bahwa di mana-mana sekarang terjadi korupsi dan penyelewengan. Terakhir sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ada korupsi sekian ratus triliun. Ya, ada yang mengatakan, kenapa negara yang rugi? Harusnya masyarakat yang rugi. Motorku dikasih masuk Pertamax palsu. Ya. Banyak yang mengatakan itu. Dan dalam hati kecil saya juga jengkel. Saya dongkol. Kita bate-batei rawat motor, 1 kali, 2 kali, 1 bulan dibawa di bengkel, kena prank. Ya, maksud hati isi Pertamax supaya tidak antri, tetapi ternyata yang kita isi adalah Pertalite, bonusnya tidak antri. Dan ini membawa kejengkelan sendiri dalam keseharian saya beberapa hari terakhir ini. Juga mungkin ada di antara kita. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristiani. Mengingatkan saya, Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara. Apakah tindakan saudari dan saudara kita yang kemudian korupsi itu membenarkan keluhan saya? Ataukah juga membantu saya untuk sadar, jangan sampai saya juga sebenarnya dalam hidup maupun dalam iman banyak melakukan korupsi. Banyak melakukan tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran kecil. Kan korupsi itu katanya tidak selamanya duit. Korupsi itu kecil-kecilan. Bisa jadi dalam keluarga, korupsi tipis-tipis. Bisa juga dalam komunitas, dimanapun kita berada. Juga dalam gereja. Mungkin kita ada yang merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, iman kita baik-baik saja, tetapi kita sudah korupsi di hadapan Tuhan. Korupsi waktu misalnya, misa jam 5, datang jam 5 lewat. Ya. Tapi saya yakin yang dalam gereja ini tidak demikian. Amin. Berat. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mendekati masa Prapaskah, masa retret agung ini. Kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pertobatan mengajak kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman kita. Yang tidak baik mari kita tinggalkan, yang baik mari kita tingkatkan. Masa Prapaskah bukanlah tentang saya yang berdosa, tetapi terutama tentang Allah yang berbelas kasih dan mau memanggil saya untuk semakin dekat dengannya. Semoga kita boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dan juga alam semesta. Tuhan memberkati kita.
Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dengan iman sebesar oleh hidup dan wafatnya, dan juga dengan kata-kata, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Semoga kita mengikuti teladan itu. Maka marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan kepada gereja jalan mana yang harus kita tempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang-orang yang secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang curang. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai hasrat mulia untuk menegakkan perdamaian dan menjalin persahabatan. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang dengan mudah mengadili sesamanya, tetapi segan mengampuni dan sukar untuk menerima orang lain. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sendiri. Semoga kita mulai melihat kejahatan hati kita sendiri dan tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Elena Daniel Misi, maupun sanak keluarga kita yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Semoga Yesus memberkati dan merahmati saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun, teristimewa Elena Daniel Misi, maupun saudari-saudara kita, kaum keluarga kita. Semoga Yesus menganugerahkan berkat, kelimpahan rahmat, serta segala yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka, kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan, agar pesiaran hidup boleh mereka maknai dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi mereka yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit, teristimewa untuk Bapak Suci Paus Fransiskus, Opa Mateus Tangalayuk, dan Oma Rufina Ruka. Semoga Tuhan Yesus memandang dengan penuh kasih saudari-saudara kita yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit maupun oleh karena lanjut usia. Semoga mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan, kegembiraan dan terutama harapan dalam perawatan mereka, dalam usia lanjut mereka saat ini. Semoga
mereka senantiasa memperoleh apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan dalam aktivitas, dalam keseharian mereka. Hingga tiba saatnya Allah menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan juga kegembiraan menjalani pesiarahan kehidupan. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Bapak Blasius Mangande yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga Yesus menerima mereka dalam kebahagiaan dan keabadian di surga. Semoga Ia yang adalah pintu untuk menuju Bapa boleh terbuka untuk mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa untuk Bapak Blasius Mangande dan saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga keluarga yang ditinggalkan, kita semua boleh menapaki pesiarahan di dunia ini, dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama di dalam hati kita mempersembahkan doa, intensi, dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuhan Yesus, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Jadilah guru bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima, menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian, kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama, melalui cinta kasih kami yang tulus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 1 dan 2 Maret 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 22 dan 23 Februari 2025 sebesar Rp18.915.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.959.000. Kolekte Misa World ME sebesar Rp5.051.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.670.000. Penjualan patung Kristus Raja sebanyak 20 buah sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari Sugiarto sebesar Rp400.000. Johannes atau Sinca sebesar Rp1 juta. Idawati sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kuan Sakti Calvin Rich dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral sebagai pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 pagi dan setelah pertemuan akan ada terapi launch fitologi bagi yang membutuhkan. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 16 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 14 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dengan adanya KK Katolik versi Bidup. 6. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pukul 7 pagi, misa kedua pukul 12 siang, dan misa ketiga pukul 6 sore. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada saat Rabu Abu. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, mohon perhatian sebentar untuk beberapa hal. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret, hari Rabu yang akan datang, kita memulai masa Prapaskah, masa retret agung. Kami bacakan peraturan pantang dan puasa. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan Vigili Paskah Sabtu Suci tanggal 19 April 2025. Yang kedua, masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing selain yang sudah diwajibkan. Memaknai aksi puasa pembangunan selama masa Prapaskah ini, kita diharapkan mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat serta masyarakat luas maupun sarana prasarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud bela rasa kepada saudari-saudara kita yang lemah, miskin, kecil, dan difabel. Puasa dan pantang, Bapak Ibu, adalah sarana kita untuk mewujudkan pertobatan, mengambil bagian dalam bela rasa dengan mereka yang menderita. Maka dari itu, kita tidak menjadikan pantang dan puasa sebagai tujuan. Contoh misalnya, yang menjadikan pantang dan puasa sebagai tujuan, kalau
tiba-tiba telan ludah lalu merasa berdosa. Apalagi bertanya, pastor batal puasaku? Tidak ya, Bapak Ibu. Puasa dan pantang kita pertama-tama adalah mengendalikan diri. Itu. Yang berikut, adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. Masa Prapaskah 5 Maret sampai 19 April adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung, merupakan saat berpuasa dan berpantang. B. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam 1 hari. Kewajiban untuk berpuasa berlaku bagi mereka yang berumur 18 sampai 60 tahun. 16 sampai 80 tahun wajib puasa. Di bawah 18 dan 60 tidak wajib. Tetapi kalau mau, silahkan. C. Berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai penilaian daerah masing-masing. Seperti berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud pantang menurut keadaan dan kondisi masing-masing. Misalnya yang suka jajan makanan khusus, mixue, momoyo, boleh pantangnya dimulai dengan berpantang mixue dan momoyo. Ya. Juga dari minuman keras, es batu. Tidak ya, minuman keras itu kita tahu sendiri. Juga dari rokok dan lain sebagainya. Misalnya penggunaan data. Ya, penggunaan data itu bisa menjadi sarana kita untuk berpantang di zaman sekarang. Kalau selama ini misalnya 1 bulan itu pakai pulsa 500.000 dikurangi 100.000. Itu contohnya. Lalu kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Itu wajib pantang. Di bawah 14 tidak wajib, tetapi kalau mau silahkan. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapatkan makanan dari dapur umum bebas dari wajib pantang tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Ya. Lalu yang terakhir, umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut Komuni Kudus dan sedapat mungkin merayakan sakramen tobat, pengakuan dosa yang dipenuhi dari hari Rabu Abu sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 15 Juni 2025. Saudari dan saudara, mari kita mempersiapkan diri memasuki masa retret agung. Ya, kalau ada war takjil dikontrol karena kita juga puasa dan pantang. Lalu yang terakhir, saudari-saudara, para pendamping iman anak dan remaja akan mengadakan pendidikan dasar animator dan animatris pada akhir bulan ini yang difasilitasi oleh Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia. Maka dari itu mereka memohon dukungan kita semua dalam bentuk pencarian dana yang dilaksanakan di basement. Ada beberapa menu yang disiapkan bagi kita, maka kami mohon supaya kita membantu mereka dengan cara turun dari gereja selesai nanti sampai di basement, di order, ada banyak pilihan, di order, dimakan, dan jangan lupa dibayar. Ya. Mari kita mendukung para pendamping iman anak dan remaja ini dengan berbagi berkat dalam kehidupan kita. Mereka menuliskan pantun, maka baik kalau saya bacakan. Buah manggis, buah kedondong. Umat-umat yang manis di order dong. Ubur-ubur ikan lele. Ya, terima kasih Le. Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita, partisipasi dan juga keterlibatan dalam perayaan ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauh